Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Jadi guys, berbalik kita pada cerita yang mana Uni Eropa tengah kepanasan ya. Apabila Indonesia menghentikan ekspor sumber daya alamnya, kali ini banyak yang membela negara Indonesia ya apabila tindakan Indonesia menghentikan ekspor biji mentah nikel itu dan sumber daya alamnya yang lain, dan ini telah membuatkan Uni Eropa begitu gusar ya terhadap tindakan Presiden Jokowi. Nah, rasa-rasanya apakah rancangan Presiden Jokowi apabila dia menghentikan ekspor biji nikel ni, apa dia punya plan ataupun apa dia punya misi, kenapa dia buat perkara ini seumpama itu terhadap Uni Eropa. Nah, nanti kalian komen di bawah. Jadi untuk topik yang akan saya react pada kali ini, bela Indonesia, puluhan negara memberontak Uni Eropa. Nah, hingga negara anggotanya, begitu negara anggota Uni Eropa pun ada yang turut sama ya membela Indonesia. Jadi ayo kita saksikan klip video ini dari channel Bagi-Bagi. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe channelnya. Jadi ayo kita langsung saja dengar informasi ini. Jom. Halo sahabat Bagi-Bagi, Uni Eropa pusing, puluhan negara sudah memberontak Uni Eropa dan bela Indonesia, hingga negara anggotanya. We love Europe, we just hate the European Union. It's as simple as that. No, you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye, and we'll look forward in the future. When joining the European Union, the Polish people put their trust in the European Union. They expected the European Union to defend their right, and rightly so. Anggota-anggota lain bergabung ya. C'est tangible, c'est concret, ça montre que l'Union européenne tient son engagement avec fermeté, tient sa parole. L'occasion aussi de vous dire que on a salué les décisions prises qui visent à augmenter les moyens pour la facilité paix. C'est évidemment très important. Sekarang ini rumit isu yang telah berlaku ya guys. Sahabat Bagi-Bagi, sungguh tidak masuk akal jika anggota dalam suatu negara memberontak, apalagi mepet ke negara musuhnya. Hal itu sudah tidak zaman lagi, karena sekarang sudah zamannya suatu negara harus bergerak sendiri tanpa adanya bantuan negara lain. Macam Indonesia ini dia bakal berlaku dalam membangun ya. Suatu kedaulatan seperti di negara Australia yang dibantu oleh negara barat, pastinya tidak ada rasa kepuasan tersendiri di dalam negara tersebut. Nah, di zaman-zaman itu, sedang terulang kembali, negara yang mempunyai kedaulatan bersama negara tetangga, sekarang, sudah mulai memisah, contoh saja, seperti Rusia dan Ukraina. Iya, tetapi, kemungkinan di pembahasan kali ini, ada negara lagi, yang mau memberontak Uni Eropa, dan malah mendukung kebijakan, yang dilakukan Presiden Jokowi, dan membelanya. Wih, keren. Sahabat Bagi-Bagi, Uni Eropa pada Selasa tanggal 6 Desember lalu, menyetujui undang-undang baru, untuk mencegah perusahaan dunia, menjual kopi, daging sapi, kedelai, dan komoditas lain, yang terkait dengan deforestasi, membanjiri pasar Uni Eropa. Undang-undang tersebut, akan mewajibkan perusahaan, untuk membuat pernyataan uji tuntas, yang menunjukkan, bahwa rantai pasokan mereka, tidak berkontribusi pada perusakan hutan, sebelum mereka menjual barang ke Uni Eropa. Mereka, dapat menghadapi denda, yang besar, jika tetap melakukannya. Ada undang-undang baru ya. Jawab, atas sekitar 10%, emisi gas rumah kaca global, yang mendorong perubahan iklim, dan akan menjadi fokus, pada konferensi COP15 PBB, pada minggu ini. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara akan mencari kesepakatan global, untuk melindungi alam. Negosiator dari negara-negara Uni Eropa, dan Parlemen Eropa, mencapai kesepakatan, tentang undang-undang tersebut. Aturan tersebut, akan berlaku untuk kedelai, daging sapi, minyak sawit, kayu, kakao dan kopi, dan beberapa produk turunan termasuk kulit, coklat, dan furnitur. Karet, arang, dan beberapa turunan minyak sawit, juga dimasukkan atas permintaan, anggota Parlemen Uni Eropa.
Perusahaan perlu menunjukkan kapan dan di mana komoditas tersebut diproduksi dan informasi yang dapat diverifikasi bahwa komoditas tersebut tidak ditanam di lahan yang digunduli setelah tahun 2020. Wih, sampai begitu. Sahabat bagi-bagi, kegagalan mematuhi aturan tersebut dapat mengakibatkan denda hingga 4% dari omset perusahaan di negara anggota Uni Eropa. Negara-negara yang akan terkena dampak aturan baru, termasuk Brazil, Indonesia, dan Kolombia, mengatakan aturan itu memberatkan dan membutuhkan biaya mahal. Mereka mengatakan, sertifikasi juga sulit dipantau, terutama karena beberapa rantai pasokan dapat menjangkau banyak negara. Di Brazil, negara yang paling bertanggung jawab atas deforestasi, beberapa lembaga advokasi lingkungan memuji undang-undang tersebut. Namun, mereka juga menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak cukup jauh dalam mengatur masalah tersebut. Undang-undang itu juga tidak memberikan perlindungan, seperti yang mereka harapkan, untuk lahan berhutan lainnya, yang memiliki pepohonan, tetapi bukan hutan belantara, dan tertutup. Hal tersebut berarti sekitar 600.000 km persegi, hutan di Sabana Cerrado, luasnya sama dengan wilayah Ukraina, tidak akan tunduk pada hukum, ungkap organisasi nirlaba Brazil, Cerrados Institute. Wilayah tersebut adalah perbatasan ekspansi pertanian yang tumbuh paling cepat di negara tersebut. Sahabat bagi-bagi, Uni Eropa mengatakan, dalam sebuah pernyataan, pihaknya akan meninjau apakah akan menambah perlindungan untuk lahan berhutan lainnya dalam 1 tahun dan ekosistem kritis lainnya dalam 2 tahun. Kelompok kampanye lingkungan dari Brazil dan Eropa juga mengkritik persyaratannya bagi perusahaan untuk membuktikan mereka menghormati hak-hak masyarakat adat, tetapi hanya jika hak tersebut sudah dilindungi secara hukum di negara produsen. Sahabat bagi-bagi, para kepala negara tersebut, bahkan dengan terang-terangan, siap membantu Indonesia, jika kedepannya, Uni Eropa benar-benar melakukan embargo ekonomi kepada Indonesia. Hal ini diterangkan. Perkara ini guys, betul-betul rumit ya. Uni Eropa, bila Indonesia berbuat yang sekatan loh, dia membalas balik dengan membuat embargo ya terhadap negara Indonesia. Wih, dahsyat oleh juga Presiden Jokowi, ketika saat Indonesia menghentikan ekspor minyak sawit mentah, atau CPO, dan turunannya. Beberapa waktu lalu, Presiden menyampaikan, penghentian tersebut karena pemerintah mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Itu tindakan yang betul. Menggambarkan pantauan yang ia lakukan, terdapat sejumlah negara yang sangat bergantung pada komoditas dari Indonesia, bahkan tidak bisa hidup tanpa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo yang mendorong agar potensi besar yang dimiliki Indonesia, mulai dari kekayaan sumber daya alam atau SDA, sumber daya manusia atau SDM, yang diwarnai bonus demografi, hingga pasar yang besar, digunakan dalam membangun strategi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Jalan terjauh reformasi ekonomi bunga, dan ketika Badan Penyelesaian Sengketa, atau DSB, Organisasi Perdagangan Dunia, pada Oktober lalu, memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor di WTO. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah dengan kebijakan yang dilakukan Jokowi, mampu membawakan aliansi baru melawan negara barat? Sebenarnya apa yang kita dengar tadi terkait dengan embargo Uni Eropa terhadap Indonesia, salah satu negara ya yang dia akan embargo gitu, karena apa, mereka nih terlalu cemburu dengan kekuatan sumber daya alam yang ada pada negara Indonesia. Itu salah satu faktor. Selepas itu Indonesia dia sebenarnya merancang untuk mengusahakan sendiri ya sumber daya alam yang ada di Indonesia itu untuk diusahakan di negara Indonesia sendiri. Jadi bila perkara itu berlaku, inilah salah satu alasan kenapa Indonesia menghentikan ekspor ya sumber daya alam ke luar negara, karena Indonesia sebenarnya dia mau menjadikan negara Indonesia itu negara maju, dapat memproduksikan sendiri,
sumber daya alam itu tanpa bergantungnya pada negara lain. Jadi kebijakan-kebijakan seumpama inilah yang dimiliki oleh Presiden Jokowi apabila tindakan-tindakan beliau ini yang sentiasa juga mendapat gugatan dari Uni Eropa, tetapi tindakan ini diteruskan ya oleh Presiden Jokowi karena banyak sumber daya alam yang ada di Indonesia ini boleh dimanfaatkan untuk manfaat masyarakat Indonesia ataupun negara Indonesia itu sendiri. Jadi dengan tindakan ini banyak negara ya juga membela Indonesia karena mereka sebenarnya di Uni Eropa ini ada sekelompok sejak yang mempunyai kuasa-kuasa yang inginkan sumber daya alam pada negara-negara yang lain karena mereka mau menguasai sebenarnya. Itu dia punya poin sebenarnya. Jadi diorang mau kontrol sumber daya alam yang ada di dunia ini hanya satu pihak saja. Jadi diorang bijak guys. Diorang ambil bahan mentah itu tetapi diorang produksikan. Sedangkan benda itu boleh dibuat ya. Jadi itulah peluang bila Jokowi nampak perkara itu berlaku. Jadi Jokowi mengambil cara begitu untuk dibuat di Indonesia. Nah, itulah kebijakan yang saya nampak dari pemikiran Presiden Jokowi untuk memajukan negara Indonesia tuh. So, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Itu saja. Semoga Indonesia terus maju ke hadapan dan semoga kekal dengan pendiriannya karena Jokowi sudah merancang untuk pembangunan negara Indonesia itu untuk menjadi negara maju. Itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.